Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Baik, selamat datang dan terima kasih sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan mengadakan RDK yang bertujuan untuk diskusi dan sharing pengalaman masing-masing berdasarkan masalah yang ada di Kelurahan Mekar. Nah, kegiatan kita itu diawali penyajian kasus dari Kelurahan Mekar. Itu yang akan disampaikan oleh PJ daerah binaannya, yaitu Narsania. Nah, kemudian akan dilanjutkan nantinya dengan sesi diskusi dan kesimpulan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan kontrak waktu dulu ya rekan-rekan semua. Nah, kegiatan RDK ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 jam. Ini terdiri dari pembukaan 5 menit, penyajian 15 menit, dan diskusi 30 menit kira-kira. Kesimpulan dan penutupnya kira-kira 10 menit. Nanti bisa dikondisikan saja. Apakah rekan-rekan semua setuju? Boleh, Bu. Setuju. Setuju. Oke, baiklah. Baik, kalau begitu ya rekan-rekan silakan saja langsung kita minta kepada Narsania untuk mempresentasikan kasusnya pada kesempatan kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Afifah selaku fasilitator kita di pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti refleksi diskusi kasus kita pada pagi kali ini. Baiklah, saya di sini selaku penanggung jawab Desa Binaan Kelurahan Mekar akan memaparkan bagaimana kasus dan situasi di Kelurahan Mekar. Saya akan membagikan melalui PowerPoint ya. Oke. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Ya. Sudah. Yang lagi loading, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, di sini untuk kasus di Kelurahan Desa Mekar. Tolong lanjutkan satu, next. Nah, di Kelurahan Mekar sendiri itu terdiri dari 15.560 penduduk. Itu terdiri dari 4.560 balita dan juga 11.000 dewasa dan lansia. Jadi Kelurahan Mekar ini termasuk salah satu kelurahan yang cukup ramai penduduknya, di mana 15.560 orang ini nantinya akan terbagi menjadi 8 RW di lokasi tersebut. Nah, untuk sarana dan fasilitas di kelurahan ini memiliki 11 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, dan juga 1 pondok pesantren. Karena penduduknya yang lumayan padat, maka di daerah ini kita memiliki upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang cukup banyak. Untuk posyandu sendiri, kita memiliki 10 UKBM posyandu dan 6 UKMB untuk lansia. Yaitu yang terdiri dari, kalau untuk UKBM posyandu itu ada Melati 1, 2, dan 3, ada Dahlia 1 dan 2, kemudian ada posyandu Kamboja 1, 2, dan 3, dan juga posyandu Mawar 1 dan 2. Kalau untuk UKMB lansia itu ada Melati 1 dan 2, Kamboja 1 dan 2, Dahlia 1, dan juga Mawar 1. Nah, dari yang sudah saya paparkan tadi mengenai posyandu dan poswindu, di sini kasus yang bisa kita bahas untuk refleksi diskusi kasus kita pada hari ini yaitu ada 4 kasus. Yang pertama yaitu
Dari 10 posyandu yang telah saya paparkan sebelumnya, terdapat 5 posyandu dengan cakupan datang per sasaran atau kedatangan masyarakat itu di bawah atau kurang dari 60% dari jumlah balita yang ada di lokasi tersebut. Yaitu 5 yang memiliki datang per sasaran di bawah 60 itu ada Melati 1 dan 2, Posyandu Dahlia, Posyandu Kamboja 2, dan juga Posyandu Mawar 1. Kemudian yang kedua yaitu mengenai posbindu. Dari 6 posbindu yang kita miliki, hanya 4 dari posbindu tersebut yang aktif dalam berkegiatan. Sementara 2-nya lagi yaitu posbindu Dahlia dan Kamboja 2 cukup dapat dikatakan tidak aktif dalam kegiatannya dari bulan. Kemudian yang ketiga, di Kelurahan Mekar sendiri kita memiliki 21 penderita TB aktif. 21 ini termasuk dalam kategori umur lansia. Namun, dari 21 penderita tersebut, 5 di antaranya tidak melakukan pengobatan secara teratur. Itu ketahui dari jadwal yang kita miliki di puskesmas kita. Mereka tidak datang di jadwal yang seharusnya mereka datang kembali ke puskesmas. Sehingga hanya ada sekitar 16 penderita TB yang aktif melakukan pengobatan secara teratur di puskesmas kita. Ini dari Kelurahan Mekar. Kemudian yang keempat yaitu dari seluruh RW dan seluruh posyandu kita memiliki 5 balita yang mengalami yang berada di posisi bawah garis merah. Dan balita tersebut jarang berkunjung ke posyandu, yaitu terdiri dari 2 orang yang berada di Puskesmas Melati 2, di Posyandu Melati 2, kemudian 1 orang di Posyandu Kamboja, dan 2 orang lagi di Posyandu Dahlia. Sebelumnya, 2 posyandu sebelumnya, pihak kita sudah sempat mengunjungi keluarga ataupun orang tua dengan balita yang berada di bawah garis merah ini. Sudah kita berikan pendidikan kepada orang. Namun, untuk posyandu berikutnya, ternyata 5 balita tersebut tetap tidak datang ke posyandu yang kita adakan di lokasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baiklah, mungkin sekian dari saya selaku penanggung jawab daerah binaan Kelurahan Mekar mengenai refleksi diskusi kasus kita pagi ini. Saya kembalikan kepada Ibu Afifah sebagai fasilitator kita pagi ini. Baik, sama-sama sudah kita dengarkan hasil presentasi kasus dari Ibu Sania. Nah, untuk sekarang ini apakah ada pertanyaan atau masukan atau hal yang ingin diperjelas bagi kita semua? Terima kasih. Sebelumnya, saya ingin mengklarifikasi apakah data-data yang disampaikan tersebut sudah divalidasi sebelumnya, Bu Sania? Baiklah, terima kasih kepada Bu Miftah. Untuk masing-masing dari masing-masing posyandu dan posbindu, saya sudah memvalidasinya langsung ke masing-masing penanggung jawab di posyandu dan posbindu tersebut. Dan juga saya sudah melakukan perekapan untuk data-data register yang di posyandu dan posbindu. Nanti bisa saya kirim saja di grup kita, Ibu. Dan juga saat saya berkunjung ke posyandu dan posbindu tersebut, saya juga sudah memvalidasi ke masing-masing ketua RW yang ada di tersebut. Saya ingin bertanya, Nurse, menurut Nurse Sania, apa penyebab kira-kira terjadinya masalah yang Nurse sudah sebutkan sebelumnya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nada. Kalau dari hasil analisa saya sendiri, dari masalah yang telah saya paparkan tadi, untuk masalah cakupan datang per sasarannya yang berada di bawah 60% atau sama dengan 60%, dan juga balita yang ada di bawah garis merah, itu merupakan kurangnya kesadaran dari orang tua balita yang bersangkutan.
dan juga bisa jadi karena kurangnya pengetahuan. Namun dari pihak kita sendiri kita sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai posyandu sebelumnya. Bagaimana gizi bayi, gizi yang baik. Namun mereka kan tetap juga tidak datang. Mungkin itu bisa juga dikarenakan kurangnya kesadaran dari orang tua akan pentingnya posyandu bagi anak-anak mereka. Dan juga kalau untuk beberapa balita yang di bawah BGM ini, sebelumnya posyandu sebelumnya kan kita berkunjung ke rumahnya. Mereka setelah diberikan. Dan untuk posyandu terakhir, kita juga melakukan kunjungan rumah dikarenakan mereka tidak hadir ke posyandu kita. Namun, ternyata mereka tidak berada di rumah. Dan telah dikonfirmasi dengan tetangga sekitar. Katanya, orang tuanya sibuk bekerja dan membawa anak. Mungkin itu bisa salah satu alasan kenapa mereka tidak hadir di posyandu itu, karena ada kesibukan dan juga kurangnya kesadaran dari orang tua. Kalau untuk yang nomor 2 mengenai kasus posbindu itu, sama masalahnya, penyebabnya seperti yang saya paparkan tadi, kurangnya pengetahuan dari masyarakat ataupun manfaat yang mereka rasakan akan adanya posbindu dan jadwal posbindu tersebut yang mungkin tidak seefektif dan tidak sesuai dengan kegiatan masyarakat sehari-hari di lingkungan tersebut. Dan untuk yang masalah keteraturan berobat di pasien TB ini bisa mungkin dikarenakan kurangnya kesadaran dan motivasi dari penderita tersebut, dikarenakan 5 dari penderita tersebut juga termasuk lansia. Jadi mungkin kurang motivasi dari penderita tersebut untuk dapat berada selalu dalam kondisi baik. Mungkin sekian pemaparan saya mengenai analisa saya terhadap penyebab dari kasus tersebut. Baiklah Ibu-Ibu semuanya, apakah ada yang ingin memberikan saran atau masukan sesuai dengan pengalamannya dalam mengelola daerah binaan? Kalau misalnya ada, ingin memberikan saran. Baiklah, kalau semuanya, selamat siang Ibu semuanya. Di sini saya akan mencoba memberikan alternatif solusi untuk masalah posyandu. Nah, berdasarkan pengalaman kami di Kelurahan Sari, ada beberapa strategi yang kami terapkan agar cakupannya itu meningkat, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan penyuluhan tentang posyandu bekerja sama dengan kader atau kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat. Nah, seperti pada pengajian rutin, arisan RT, dan lain-lain. Pengumuman posyandu dilakukan itu pada H-1 atau hari sebelum diadakannya posyandu tersebut, dengan cara kepala daerah itu berkeliling Mungkin ada gangguan jaringan dari Ibu Siti sepertinya rekan-rekan. Halo? Oh ya. Halo? Baiklah, Ya, saya Bu. lanjutkan. Jadi, pengumuman posyandunya itu dilakukan pada H1 sebelum dilakukan, yaitu dengan cara kepala daerah berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengingatkan jadwal posyandu tersebut. Nah, pada hari H, kita harus bekerja sama dengan RT setempat untuk mengumumkan kegiatan posyandu melalui pengeras suara yang ada di wilayah tersebut. Nah, selain itu, sebelumnya kami juga mengadakan arisan di posyandu dan juga menyediakan PMT untuk masyarakat sekitar. Seperti itu. Saya kembalikan kepada fasilitator.
Oke, terima kasih masukannya Ibu Said. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada masukan atau pertanyaan lagi untuk diskusi kita pada hari ini? Pelaporan. Ya. Halo. Baik, saya ulangi lagi ya rekan-rekan semua. Apakah ada masukan atau pertanyaan untuk laporan kita pada hari ini? Baru aktif yang tidak teratur baik, bagaimana kalau dilakukan kunjungan rumah dan asuhan ke perawatan individu dan keluarga? Dan selanjutnya untuk balita BGM juga bagaimana kalau dilakukan kunjungan rumah, karena penanganan balita BGM ini harus secara komprehensif agar tidak menjadi gizi buruk nantinya. Nah, ya mungkin saya setuju dengan Ibu Loli. Terima kasih masukannya teman-teman. Nah, menurut saya kunjungan rumah ini bermanfaat untuk memotivasi klien. Nah, juga selain itu juga dapat mendirikan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya. Nah, jangan lupa untuk bekerja sama dengan pengelola program gizi, TB Paru dan Promkes, ya rekan-rekan semua. Teman semua, apakah program yang akan kita laksanakan ini sudah diusulkan atau dibuat dalam rancangan usulan kegiatan? Baik, saya akan menjawab ya Bu Hanum. Sebenarnya untuk penyuluhan dan kunjungan rumah sudah ada dalam PWA kita. Mungkin hanya perlu modifikasi secara teknis saja. Nah, bagaimanakah masih ada yang ingin kita diskusikan? Kami rasa sudah cukup, Bu. Kami rasa sudah cukup, Bu. Oke, baik. Demikian kegiatan RDK kita pada hari ini selesai. Semua pertanyaan dan masukan sudah didokumentasikan. Nah, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya pada minggu pertama bulan Mei 2020. Kita akan membahas asuhan perawatan keluarga dengan TB Paru. Nah, ini akan dipresentasikan oleh PJ Derbin Kelurahan Sari kurang lebih selama 60 menit. Terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga pertemuan ini dapat jadi media untuk meningkatkan pengetahuan kita semua, serta sikap dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan semuanya. Terima kasih.